Selamat bertemu kembali. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Adapun pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang gaya Lorentz atau bisa juga disebut gaya magnetik. Selamat belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita terapkan. Baik, kita mulai saja. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah 1. Memahami konsep gaya Lorentz. 2. Menentukan arah gaya Lorentz. 3. Menghitung besar gaya Lorentz pada muatan bergerak. 4. Menghitung besar gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Dan yang kelima, menganalisis prinsip kerja motor listrik. Tujuan pembelajaran yang kelima nanti, yaitu menganalisis prinsip kerja motor listrik, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Apakah persamaan dari ketiga peralatan di bawah? Persamaannya adalah ketiga peralatan di bawah tersebut dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gaya Lorentz, kita perhatikan sekilas bagaimana cara mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Adapun komponen utama pada alat-alat elektronik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah motor listrik. Motor listrik merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Prinsip kerja motor listrik menggunakan konsep gaya Lorentz. Mari sama-sama kita perhatikan gambar yang ada di layar. Baik, di sini ada 4 buah gambar. Kita lihat pada gambar yang pertama atau gambar A. Pada gambar ini terlihat sebuah kawat yang berarus listrik sebesar I diletakkan dalam medan magnet. Ternyata kawat ini mengalami gaya yang arahnya ke atas. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Sekarang kita perhatikan gambar yang B. Jika kawat tadi kita bentuk menjadi sebuah loop seperti gambar, sebuah loop di sini kawatnya diubah menjadi bentuk persegi. Ternyata sisi-sisi kawat akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya berbeda-beda. Pada sisi kawat sebelah kiri, kawat tersebut mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke atas. Sedangkan pada sisi kawat sebelah kanan, kawat tersebut mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke bawah. Nah, sepasang gaya ini yang arahnya berlawanan ternyata bisa menimbulkan efek memutar pada kawat atau loop tersebut. Efek pemutar inilah yang digunakan pada motor listrik sehingga terjadi gerak atau energi listrik diubah menjadi energi gerak. Baik, kita lanjut. Nah, siapa yang kenal dengan wajah ini? Ibu yakin kalian tidak ada yang kenal ya? Nah, inilah dia si penemu gaya Lorentz. Nama lengkap dari penemu gaya Lorentz adalah Hendrik Anton Lorentz.
merupakan seorang ahli fisika dari negeri Belanda. Pada saat itu, Lorentz melakukan sebuah penelitian tentang suatu interaksi yang terjadi pada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus, kemudian diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Bagaimana sih prinsip kerja gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana cara menghitung besar dan arah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jika muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V di dalam sebuah medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami sebuah gaya Lorentz yang besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan Q dikali V dikali B sin alfa. Adapun Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, V adalah kecepatan gerak muatan dengan satuan meter per sekon, B adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan alfa adalah sudut yang dibentuk antara V dan B. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita gunakan aturan tangan kanan. Perhatikan gambar berikut. Nah, silakan kamu membuat tangan kamu dengan posisi seperti gambar. Arah yang ditunjuk oleh ibu jari atau jari jempol itu adalah arah kecepatan gerak muatan atau V. Arah keempat jari yang diluruskan sama dengan arah medan magnet B. Dan arah telapak tangan adalah arah gaya Lorentz ketika muatan bernilai positif. Sedangkan arah punggung telapak tangan adalah arah gaya Lorentz pada muatan negatif. Baik, kita lihat gambar berikut. Di sini ada gambar A dan gambar B. Pada gambar A, muatan bernilai negatif atau muatan elektron. Muatan elektron bergerak dengan arah ke utara atau ke atas dengan besarnya sebesar V, memasuki sebuah medan magnet yang arahnya menjauhi pembaca. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, kalau muatannya negatif, arah gaya Lorentz adalah arah yang ditunjukkan punggung telapak tangan atau bagian luar dari telapak tangan.
Nah, arah yang ditunjukkan oleh punggung telapak tangan adalah mengarah ke kanan. Nah, ini kalau bagian A Ibu gambarkan, ya, ini yang ke atas adalah arah V, sedangkan arah medan magnet menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca berarti mengarah ke sini. Ya. Menjauhi pembaca atau menembus bidang baca. Ini adalah arah B. Maka jika muatannya negatif, arah punggung telapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Silakan dicoba dengan tangan masing-masing, maka didapat arah gaya Lorentz itu mengarah ke kanan. Antara V dan B itu tegak lurus, kemudian B dan F juga tegak lurus. Antara V dan F juga tegak lurus. Sekarang kita lihat gambar yang B. Muatannya adalah muatan positif atau proton, bergerak dengan kecepatan V ke arah utara atau ke atas. V bergerak, muatannya bergerak ke atas, V ke atas ya. Sedangkan di sini arah medan magnetnya itu bertanda silang, artinya menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca. Di sini pembaca itu adalah kita atau orang yang melihat layar. Ini tegak lurus ya. Ini adalah B. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, didapat arah gaya Lorentz-nya adalah arah telapak tangan Anda. Kemana arah telapak tangan Anda? Ya, ke arah kiri. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Baik, seperti itu cara menentukan arah gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ketika muatan listrik memasuki medan magnet, jika arah gerak V tegak lurus dengan arah medan magnet B, maka arah gaya Lorentz-nya mengarah ke pusat ya, ke pusat lingkaran, sehingga partikel ini akan bergerak melingkar dengan jari-jari sebesar R. Nah, gaya yang mengarah ke pusat itu disebut dengan gaya sentripetal, yang besarnya adalah M dikali V pangkat 2 dibagi R. Nah, karena gaya magnet adalah satu-satunya gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran, maka gaya magnet di sini bertindak sebagai gaya sentripetal. Dan karena V tegak lurus dengan B, maka nilai alfanya adalah 90 derajat. Sehingga kalau kita gabung persamaannya, persamaan gaya magnet atau gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Di mana gaya Lorentz itu besarnya BQ V dan gaya sentripetal besarnya mv kuadrat bagi R. Ini kita gabung, sehingga dapatlah persamaan R. Oke, persamaan ini dapat kita gunakan untuk menghitung berapa jari-jari lintasan partikel tersebut. Ya, R sama dengan M dikali V
per B dikali Q. Yang mana R itu adalah jari-jari lintasan, satuan meter. M adalah massa benda bermuatan listrik atau massa partikel, satuannya kilogram. V adalah kecepatan benda bermuatan listrik, satuannya meter per sekon. Sedangkan B adalah induksi magnet yang satuannya Tesla. Dan Q adalah muatan listrik dari benda yang satuannya Coulomb. Baiklah, kita coba lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melalui medan magnet yang besarnya 0,8 Tesla. Seperti gambar. Nah, ini gambarnya. Tentukan A. Besar gaya magnetik saat elektron berada dalam medan magnet. B. Arah gaya Lorentz. Baik, langkah yang pertama kita tentukan dulu nilai-nilai yang diketahui. Oke, diketahui. Yang pertama adalah muatan listrik atau Q. Besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kedua yang diketahui adalah V atau kecepatan. Besarnya 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian besar medan magnet atau B adalah 0,8 Tesla. Pertanyaannya, yang pertama adalah besar gaya Lorentz-nya. Besar gaya Lorentz. Dan yang B, arah gaya Lorentz. Oke, kita jawab. Untuk menghitung besar gaya Lorentz, kita gunakan persamaan FL sama dengan B dikali Q dikali V. Baik, kita masukkan saja angka-angkanya. Maka FL sama dengan 0,8 Tesla dikali Q sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dikali V, yang mana V adalah kecepatan. Besarnya 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. FL sama dengan, kita kali 0,8 dikali 5. Oke, lalu dikali dengan 1,6. 0,8 dikali 5 itu 4. 4 dikali 1,6 besarnya adalah 6. 6,4 kali 10 pangkat min 14
Newton. Nah, ini adalah besar gaya Lorentz. Yang kedua, atau B, menentukan arahnya. Nah, silakan perhatikan gambar. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Arah B adalah dari utara ke selatan. Ini adalah arah B. Sedangkan muatan bergerak ke atas. Ketika bergerak ke atas. Nah, sekarang kamu arahkan ibu jari kamu ke atas. Ingat ya, ibu jari itu menyatakan arah B. Ya, arahkan ibu jari ke atas, kemudian arah B itu sama dengan arah keempat jari yang diluruskan. Di sini arah B ke kanan, kamu arahkan keempat jari lainnya ke kanan. Baik, maka kita dapat bahwa arah gaya Lorentz kemana? Ya, ingat, ini muatannya adalah muatan elektron. Elektron bermuatan negatif. Maka arah gaya Lorentz adalah arah yang ditunjukkan oleh punggung telapak tangan. Arah yang ditunjukkan punggung telapak tangan itu adalah ke arah pembaca atau menuju pembaca. Ini kalau kita sederhanakan, ini adalah B, ini adalah C, maka arah F-nya ke sini. Bisa ya, pahami? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan. Kita coba lihat contoh yang kedua. Suatu muatan memiliki nilai massa 9,2 kali 10 pangkat min 28 kg. Bergerak memotong secara tegak lurus medan magnetik 2 Tesla. Apabila muatan sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom dan jari-jari lintasannya 2 cm, tentukan kecepatan muatan tersebut. Oke, kita coba kerjakan. Seperti biasa, kita buat dulu nilai-nilai yang diketahui. Oke. Yang diketahui adalah M sama dengan 9,2 kali 10 pangkat min 28 kilogram. B 2 Tesla, Q 3,2 kali 10 pangkat min 9 kolom, dan R adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat, R ini harus dalam satuan meter. Maka tetapnya kecepatan muatan adalah besar kecepatan muatan adalah, kita lihat ya, ini diturunkan dari persamaan gaya Lorentz, besarnya sama dengan gaya sentripetal. Baik, gaya Lorentz besarnya adalah B dikali Q dikali R sama dengan M kali V pangkat 2
dibagi R. Maaf ya, ini adalah V ya, ini V. Bagi ini adalah V. Bagi V sama dengan MP kuadrat dibagi R. Yang ditanya adalah V. Ini kita bagi dulu V, kita coret. Tinggal V-nya 1 di sebelah kanan. Kita kali silang. B dikali Q dikali R sama dengan M dikali V. Maka V sama dengan B dikali Q dikali R dibagi M. V sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya, B 2 Tesla dikali Q sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 9 holo dikali R atau dikali 2 kali 10 pangkat min 2 meter dibagi M. Dibagi M yang besarnya 9,2 kali 10 pangkat minus 28 kg. B sama dengan, kita kali yang di atas 2 dikali 3,2 lalu dikali 2, hasilnya 12,8 dikali 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 11 dibagi 9,2 kali 10 pangkat minus 28. Maka V sama dengan 1,39 dikali 10 pangkat 17 meter per sekon. Demikian penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita adalah bagaimana menentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Baik. Pada kawat berarus listrik, sebuah kawat pengantar dengan panjang L yang dialiri arus listrik sebesar I, kemudian kawat tersebut diletakkan pada daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet B, maka kawat tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dipengaruhi oleh besaran medan magnet, kuat arus, dan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan arus listrik. Oleh karena itu, bisa dirumuskan besar gaya Lorentz-nya adalah F sama dengan B kali I kali L sin alfa. Yang mana B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat, dan alfa adalah sudut yang dibentuk antara B dan I. Nah, kita gunakan tetap aturan tangan kanan. Kalau pada kawat lurus, aturan tangan kanannya adalah arah ibu jari sama dengan arah arus. Arah keempat jari yang diluruskan sama dengan arah medan magnet. Sedangkan arah telapak tangan itu sama dengan arah gaya Lorentz-nya.
Bagaimana jika ada dua kawat sejajar yang berarus listrik? Seperti apakah arah gaya Lorentz maupun besarnya? Gaya Lorentz juga dapat timbul jika dua kawat yang berdekatan dialiri arus listrik. Timbulnya gaya Lorentz pada masing-masing kawat dapat dianggap bahwa kawat pertama berada dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat kedua, dan sebaliknya, kawat kedua berada dalam medan magnet yang ditimbulkan kawat pertama. Jika diketahui arah arus pada kawat lurus panjang, untuk menentukan arah medan magnet kita gunakan aturan tangan kanan tapi dengan cara seperti gambar, yang mana keempat jari dikepal. Jadi seperti kita sedang menggenggam kawat tersebut. Sedangkan untuk menentukan arah gaya Lorentz sama saja ya. Arah ibu jari itu sama dengan arah I, arah keempat jari yang diluruskan sama dengan arah B, dan arah telapak tangan itu sama dengan arah F. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ini adalah gambar 1, ini adalah gambar 2. Pada gambar 1, arus listrik kawat 1 yaitu I1 dan arus listrik kawat 2 yaitu I2 arahnya sama-sama ke atas. Kawat 1 berada dalam medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 2, yang mana arah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 2 itu kita sebut B2. Arah B2 adalah menuju pembaca, seperti ini. Arah B2 menuju pembaca. Maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah gaya Lorentz pada kawat 1 atau F1 mengarah ke kanan. Nih, mengarah ke kanan atau mendekati kawat 2. Sedangkan kawat 2 dipengaruhi oleh medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1. Yang mana arah medan magnet yang ditimbulkan kawat 1 atau B1 arahnya menjauhi pembaca. Maka sama seperti tadi dengan aturan tangan kanan didapatlah arah gaya Lorentz pada kawat 2 atau F2 itu mengarah ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ternyata F1 dan F2 itu saling tarik-menarik. Ya. Atau kawat 1 dan kawat 2 saling tarik-menarik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Kalau pada gambar yang kedua, arah arusnya berlawanan. I1 ke atas, I2 ke bawah. Sedangkan kuat medan magnet B1 itu adalah medan magnet yang terjadi pada kawat 2. Ya, arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan juga ya, arahnya menjauhi pembaca. Demikian juga arah medan magnet yang ditimbulkan kawat 2 itu arah medan magnetnya atau B2 itu adalah sama-sama menjauhi pembaca. Maka kita lihat di sini B1 arahnya sama dengan B2. Dengan aturan tangan kanan didapat bahwa gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 itu adalah F1 ke kiri. Sedangkan gaya Lorentz yang dialami kawat 2 atau F2 mengarah ke kanan. Nah, kita perhatikan di sini kedua gaya saling bertolak belakang atau terjadi gaya tolak-menolak.
Baik, kita lanjut lagi. Untuk menentukan arah, tadi kita sudah ya menentukan arah gaya Lorentz pada kawat lurus panjang. Untuk menentukan besar gaya Lorentz-nya, kita lihat di sini untuk gaya Lorentz pada kawat 2 adalah besarnya adalah B1 kali I2 kali L2 sin alfa. Ingat ya, gaya Lorentz pada kawat 2 ditimbulkan oleh medan magnet yang dihasilkan kawat 1. Sehingga di sini B1 ya. Kita ganti B menjadi mu0 I1 per 2 pi A dikali I2 dikali L2 sinus 90 derajat. Maka didapat persamaannya adalah gaya persatuan panjang adalah mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Ya, yang mana A itu adalah jarak kedua kawat. Sedangkan arus listrik I2 menimbulkan induksi magnetik B2, maka penghantar berarus I1 akan dipengaruhi oleh induksi magnetik B2, sehingga mengalami gaya magnetik sebesar F1 sama dengan B2 dikali I1 dikali L1 sin alfa. Jadi, besar gaya Lorentz persatuan panjang atau F1 per L1 sama dengan mu0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A, yang mana A adalah jarak kedua kawat. Nah, pada kedua kawat tadi, besar F1 sama dengan besar F2 atau sama dengan F. Sehingga persamaan F atau gaya Lorentz adalah F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi A dikali L. Untuk keterangan gambar, di sini ada mu0. mu0 tersebut adalah permeabilitas vakum yang besarnya 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Apa saja manfaat gaya Lorentz? Salah satunya adalah motor listrik ya. Kita perhatikan di sini motor listrik, tidak memakai bahan bakar minyak bumi lagi ya. Atau galvanometer. Jadi gaya Lorentz dapat digunakan dalam pembuatan galvanometer. Sekarang kita lihat contoh soal pada kawat lurus panjang. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik dari barat ke timur, memotong medan magnetik yang berarah ke selatan. Arah gaya Lorentz-nya adalah, baik kita lihat di sini, kita diminta menentukan arah gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat lurus, yang mana arah arus listriknya dari barat ke timur. Mari kita gambar dulu mata angin. Oke, ini adalah arahnya timur, yang bawah selatan. Ke kiri itu barat. Ke atas adalah utara. Nah, di sini diketahui bahwa arah arusnya dari barat ke timur, berarti dari kiri ke kanan. Ini arah arus. Memotong medan magnet yang berarah ke selatan. Medan magnetnya ke selatan, berarti ke arah bawah. Ini arah medan magnet. Kemana arah gaya Lorentz? Sekali lagi, tetap gunakan aturan tangan kanan. Kamu arahkan ibu jari kamu searah dengan I, dan keempat jari yang diluruskan searah dengan B. Maka kemana arah
telapak tangan kamu, ternyata arah telapak tangan adalah menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca seperti ini. Nah, ini adalah arah gaya Lorentz-nya. Itu menjauhi pembaca. Kalau menjauhi pembaca biasa diberi tanda cross atau silang. Baik, bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi. Contoh soal yang kedua. Dua buah kawat panjang sejajar terpisah pada jarak 5 cm, masing-masing dialiri arus sebesar 5 ampere dan 10 ampere. Tentukan besar gaya magnetik persatuan panjang yang bekerja pada kawat. Baik, seperti biasa kita tentukan dulu nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama, jarak atau A sebesar 5 cm. Kita rubah ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kawat 1 kuat arusnya sebesar 5 ampere. Kawat 2 sebesar 10 ampere. Yang ditanya adalah besar gaya persatuan panjang kawat. Baik, kita jawab. Besar gaya persatuan panjang, persamaannya adalah F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dibagi 2 pi A. F per L sama dengan mu 0 berapa nilainya? Yaitu 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Dikali I1 sebesar 5 ampere, dikali I2 sebesar 10 ampere, dibagi 2 pi kali A, yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Baik, kita bagi dulu. 4 pi dibagi 2 pi, nilainya adalah 2. 5 dibagi 5, habis. Maka F per L sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 dikali 10. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 10 pangkat min 2. Maka F per L besarnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 4 Newton. Itu adalah besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut, persatuan panjangnya. Baik, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang gaya Lorentz. Ibu akan berikan sebuah motivasi. Seorang pemenang takkan pernah berhenti untuk berusaha, dan orang yang berhenti untuk berusaha tak akan menjadi seorang pemenang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa.